Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury, sebuah kota kecil yang berjarak 25 km dari London pada tanggal 15 April 1588. Ayah Hobbes adalah seorang pendeta di Westport, bagian dari Malmesbury, dan Thomas Hobbes tersendiri terlahir prematur tepat ketika ibunya mendengar adanya invasi armada Spanyol dari pasukan Philip II yang kuat dan tak terkalahkan terhadap Inggris. Ketika itu, Ratu Elizabeth I sedang sibuk menghancurkan kelompok dari kalangan Katolikisme dan pendukung ajaran ini ditindas dengan kejam, sementara saat itu bersamaan dengan adanya aksi penaklukan Inggris atas Irlandia dan Skotlandia untuk menjadi bagian dari Inggris Raya. Ayahnya bermasalah dengan pihak gereja dan melarikan diri dari kota tersebut, meninggalkan Hobbes untuk diasuh oleh pamannya. Hobbes sendiri merupakan anak yang cerdas karena menempuh pendidikan di Oxford pada usia 14 tahun. Politik yang penuh anarkis di abad 17 itu mengakibatkan adanya perang dan konfrontasi baik karena agama maupun perang sipil yang sedang berkecamuk di Inggris. Pada masa itu ada tuntutan kuat untuk terjadinya perubahan di segala bidang kehidupan. Perubahan besar dalam pandangan intelektual Eropa, dalam masalah falsafah dan ilmu pengetahuan, mengharuskan perubahan hebat yang sama dalam ajaran politik. Disinilah signifikansi kehadiran Thomas Hobbes sebagaimana filsuf dan pemikir besar lainnya pada masa Renaissance. Thomas Hobbes mengenyam pendidikan di Magdalen College, Oxford. Dalam mengenyam pendidikan tersebut, Hobbes mempelajari dan mengkritisi pemikiran dari Aristoteles. Hobbes menjadi korban dari keadaan di Inggris yang penuh konflik. Hal ini tertera dari karya Hobbes, yakni Fear and I Were Born Together. Sedangkan pada saat di Paris, Hobbes juga menggambarkan mengenai kondisi pada masa tersebut. Hobbes juga sempat mengajar Pangeran Charles II. Hal inilah yang menjadi jembatan untuk mengetahui kondisi dan perpolitikan yang terjadi di kerajaan. Pemikiran Hobbes juga terinspirasi dari pemikiran Bacon yang telah memberikan pencerahan tentang politik otoritarian dan pentingnya penggunaan nalar dan metode eksperimental dalam sains. Pada tanggal 4 Desember 1679, Hobbes meninggal dunia karena mengidap sakit dan sempat terkena stroke. Ia kemudian dimakamkan di Holt Hucknall. Thomas Hobbes merupakan tokoh yang mencetuskan teori kontrak sosial yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Leviathan yang diterbitkan tahun 1651. Awalnya, ketika terjadi perang saudara di Inggris, ia mengasingkan dirinya ke Paris untuk menulis buku Leviathan tersebut. Di dalam bukunya, ia menceritakan suatu keadaan atau kondisi yang dinamakan sebagai state of nature atau kondisi alamiah. Kondisi tersebut menggambarkan atau manusia yang hidup tanpa adanya pengatur, peraturan, struktur, dan norma-norma, sehingga yang terjadi hanyalah kekacauan. Seperti yang ia katakan, everyone against everyone. Kondisi state of nature tersebut ia lihat sama seperti yang terjadi di Inggris pada saat itu. Dalam kondisi tersebut, manusia digambarkan Hobbes sebagai rational agents, yang mana manusia tidak akan berhenti untuk meneror satu sama lain untuk memastikan kelestarian dan kepentingan hidupnya masing-masing. Untuk mencegah atau menghentikan keadaan state of nature tersebut, manusia perlu adanya kontrak sosial, di mana setiap manusia harus menyerahkan sebagian kekuasaan dan kebebasannya kepada pihak ketiga atau disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan tersebut harus mempunyai kekuatan yang tak terbatas dan tak terlihat. Tujuannya untuk melindungi hak-hak mereka dan menjaga tatanan sosial. Jika kedaulatan tersebut gagal menjalankan tugasnya, maka manusia akan kembali ke dalam keadaan state of nature tersebut. Aplikasi teori kontrak sosial kini disebut dengan kedaulatan negara. Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintah, dan masyarakat. Itu berarti dalam kedaulatan negara, negaralah sumber dari pemegang kedaulatan. Kekuasaan negara tidak terbatas terhadap life, liberty, dan properti warganya. Ini merupakan bentuk baru dari bentuk kedaulatan raja yang bersifat absolut. Poin kedua, hukum dibuat untuk kepentingan negara sehingga negara tidak dibatasi oleh hukum. Jadi, dalam suatu wilayah negara, hanya negara itu yang berdaulat penuh. Tidak ada seorang yang berhak menentang kehendak negara, sehingga kekuasaan negara tidak ada yang membatasi.
Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya, negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat patuh terhadap kehendak dan keinginan negara. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi yang berasal dari negara itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk hukum, karena hukum merupakan buatan negara. Contoh negara penganut paham ini yaitu Rusia pada masa pemerintahan Stalin, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Vietnam.